kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang terus istiqamah di atas hidayah beliau hingga akhir zaman nanti. Baik. Masalah doa tadi diusahakan yang punya mobil ditaruh di depan. Biar tidak diselipkan di Quran saja. Jadi mau keluar mungkin bisa dibaca dulu ya. Satu kata aja, setiap hari satu kata. Nanti biasanya hafal sendiri karena semakin banyak dibaca, sama seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kita tidak melihatnya dulu waktu kecil ya. Mungkin dengar aja nah, jadi lama-lama hafal dan tidak bisa hilang. Baik, pada kesempatan hari ini, malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita di kitab Al-Wajiz ya. Kitab yang sangat singkat, ringkas dan padat dan jelas ya. Ini kitab fikih yang sangat luar biasa. Alhamdulillah minggu lalu kita sempat menjelaskan tentang masalah apa kemarin? Salat ya. Salat jamak ya. Sekarang kita lanjutkan di bab berikutnya, salatut tatawwu' ya, salat sunnah. Ini mungkin perlu kita ketahui ya, karena ini hal yang sering kita kerjakan juga, tapi kita perlu tahu ilmunya. Karena kita beramal itu harus atas dasar ilmu gitu. Jadi ketika kita beramal dengan ilmu, insya Allah itu lebih mantap ya. Jadi tidak ada keraguan. Jadi kalau kita beramal tanpa ilmu, biasanya keraguannya banyak. Banyak bertanya, banyak ini ya. Bertanya kepada dirinya sendiri ya, bingung kalau tidak didasari dengan ilmu. Sekarang kita coba membuka salat tatawwu'. Keutamaan salat tatawwu' atau salat sunnah itu adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatu." Yang pertama nanti di hari kiamat dihisab oleh Allah ya terhadap seseorang adalah dari amalnya itu salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya itu benar, maka sungguh dia telah aflah, itu sukses. Maksudnya itu apa ya istilahnya, selamat ya, wa anjaha dan lulus. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika itu rusak, salatnya rusak, maka ya sudah kerugian baginya. Fa in naqasa min faridati syai'an, jika dia salat fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang atau tidak sempurna ya dari kewajibannya, syaratnya, wajibnya, qala Rabb tabaraka wa taala, Allah berfirman, ini hadis qudsi, unzur hal li'abdi min tatawwu', apakah lihatlah nanti di hari kiamat itu dihisab oleh Allah. Lihat salat wajibnya, dia bolong, rusak wajibnya, takbirnya, ada yang ditinggalkan enggak gitu. Kalau banyak yang masih rusak di dalam sholat kewajiban, misalkan ada orang yang cuman mengerjakan sholat wajib ikut-ikutan saja misalkan ya, rukuknya enggak benar, kemudian apa yang dibaca saat sujud enggak tahu misalkan ya, itu Allah berfirman nanti, unzur hal li'abdi min tatawwu', lihatlah apakah hambaku itu punya amalan sunnah, fayukammilu biha man naqasa minal fariḍah, yang mana itu akan menyempurnakan salat fardu itu nanti ya, summa yakunu sa'iru amali ala dzalik ya, kemudian itu bisa menyelamatkan salat ya. Jadi tidak semata-mata Allah itu menghisab langsung ya. Jadi orang ini salat misalkan takbirnya enggak benar ya, ininya enggak benar sesuai enggak diperintahkan oleh Allah ya, atau meninggalkan salat ya. Tapi dia punya amalan-amalan sunnah yang lainnya, terutama salat sunnah itu dikerjakan. Nah, itu sebagai penyempurna. Jadi di sini jangan kita
menuduh seseorang, misalkan dia nggak pernah sholat di masjid, atau nggak, mungkin dia sholatnya cuman seminggu sekali di hari Jumat saja, atau bahkan setahun cuma 2 kali. Kita lihat dia sholat, gitu. Nggak pernah sholat keluar rumah misalkan. Jadi nggak boleh kita menuduh seseorang, ya, dia itu sholat apa tidak. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita nggak tahu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sholat tatawwu' ini ada beberapa macam. Sholat tatawwu' qisman. Ya, sholat tatawwu' ada 2 macam. Ada mutlaqah, ada muqayyad. Ya, ada yang sudah mutlak, ya. Kemudian ada yang muqayyad, ada yang terikat dengan sesuatu. Ya, kita coba yang terikat ini yang sering kita kerjakan. Fal muqayyadu hiya al ma'rufatu bis sunanir rawatib. Yang terikat itu adalah terkenal dengan sunnah, salat sunnah rawatib, ya, qabla salat wa ba'daha, sebelumnya dan sesudahnya. Maksudnya sebelum salat wajib, sesudah salat wajib. Wahya qisman, dia juga ada 2 macam. Ya, salat sunnah rawatib itu ada 2 macam. Ada muakkadatun wa ghairu muakkadah. Yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Ya, seperti itu. Fal muakkadu sinnata 'asyrata raka'ah. Yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sinta 'asyrata raka'ah, 12 rakaat. Ini yang paling ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Syaqiq, seorang sahabat meriwayatkan, Abdullah bin Syaqiq, dia berkata, Sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah an salati Rasulillah an tatawwu'ihi, tentang salat Rasulullah khususnya pada salat tatawwu', salat sunnah. Faqalat, Aisyah berkata, kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Nabi kita, beliau Rasulullah salat di rumah sebelum zuhur arba'an, 4 rakaat. Nah, di situ ada orang bertanya, ya, di kalangan masyarakat, 4 rakaat itu boleh tidak langsung, ya, langsung 4 atau 2 rakaat salam, berarti 2 salam, ya. Gitu. Mana yang benar? Kerjakan yang mana yang maunya, ya. Jadi mau 4 rakaat juga boleh, yang 2 rakaat juga boleh, ya. Jadi dua-duanya ini ada hadisnya, ya. Dua-duanya boleh dikerjakan. Bahkan jika khilafnya para ulama masalah ini, yang masna hadis yang masna itu adalah dikerjakan di waktu lail, sholat tahajud, ya. Paling sahih hadisnya sholat tahajud itu adalah 2 rakaat, ya. Itu sholat tahajud 2 rakaat. Gimana kalau 4? Ya, Muhammadiyah 4, ya. NU berapa? 22 sampai 20 berapa? 23, ya. Enggak apa-apa, enggak ada masalah, ya. Jangan sampai kita memikirkan masalah rakaat atau 4 rakaat, 2 rakaat. Jangan pusing di situ. Biarkan kerjakan saja, ya. Yang perlu, yang penting itu adalah sholat enggak kita, gitu, ya. Terkadang di masyarakat tuh sibuk memikirkan itu. Ini 4 rakaat, yang sahih itu 2 rakaat, ya. Saling menjustifikasi. Nah, ini enggak benar. Jadi di dalam dunia dakwah itu jangan sampai ada saling mengaku pendapatnya paling kuat. Ya. Ini paling benar nih, Pak, itu nggak boleh dikerjakan, nggak ada ininya. Nah, ya jangan, ya. Makanya kalau kita itu mendalami Muhammadiyah, ya, kalau yang Muhammadiyah kalau dibaca terus itu mereka itu sebenarnya tidak ada dalam dakwah mereka itu mengatakan diri mereka paling benar, ya. Saya pernah baca itu sejarahnya Kiai Ahmad Dahlan itu. Jadi dakwah dia itu tidak hanya mendakwah, menyampaikan saja, tidak mengatakan saya ini paling benar, ya. Tarjih Muhammadiyah itu juga tidak
buat mengatakan dirinya paling benar, tidak. Ya. Karena yang namanya keyakinan seseorang itu kadang susah untuk dirubah. NU juga punya keyakinan, Muhammadiyah juga punya keyakinan tersendiri, ya. Gitu. Nah, di sini jangan kita sibuk di situ. Jadi kalau udah punya dalil, punya hadisnya, sahih derajatnya, kerjakan. Gitu. Contohnya yang ini, ya. Nabi SAW sholat zuhur, sebelum zuhur itu 4 rakaat, ya. Kata Aisyah, kalau ditanya 2 rakaat, monggo silahkan, ya, karena itu sholat sunnah. Summa yakhruju fa yusalli bin nas. Setelah beliau sholat di rumah 4 rakaat, beliau sholat bersama manusia untuk menunaikan yang wajib. Summa yadkhulu fa yusalli raka'atain. Kemudian setelah sholat wajib, beliau masuk rumah lagi, sholat 2 rakaat. Jadi diambil istinbatnya dalam hadis ini, sholat tatawwu' itu Rasulullah mengerjakannya di rumah, ya. Mengerjakannya di mana? Di rumah. Lebih afdal mungkin, ya. Tapi kalau dikerjakan di masjid, boleh tidak? Boleh. Enggak ada masalah, ya. Gitu. Wa kan yusalli bin nas bil maghrib, ya. Kemudian beliau sholat bersama manusia di maghrib. Summa yadkhulu fa shalla raka'atain. Kemudian beliau pulang sholat 2 rakaat. Berarti setelah maghrib 2 rakaat. Berarti udah berapa? 4 tambah 2 6 tambah 2 8, ya. Wa yusalli bin nasi al-isya. Kemudian beliau sholat bersama manusia sholat isya. Wa yadkhulu baiti fa yusalli raka'atain. Kemudian setelah beliau sholat mengimami sholat fardu, beliau pulang sholat 2 rakaat. Berarti setelah isya 2 rakaat. Saya ulangi, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, 10. Wa kan yusalli minal laili 9 raka'atain fihin al-witra, ya. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat malam, ya, bersama witirnya, ya. Ini hadisnya kita bahas lain nanti, salat lail. Wa kan yusalli lailan tawilan. Beliau juga salat malamnya sangat panjang, ya. Kemudian sampai kita potong hadisnya, wa idza qara'a qa'idan raka'a sajada wa huwa qa'id, wa kan idza tala'a al-fajr. Nah, ini dia apa intinya. Wa kana idza tala'a al-fajru, ketika muncul fajarnya, waktu subuhnya, shalla raka'atain, beliau salat 2 rakaat. Berarti sebelum subuh, maksudnya sebelum subuh itu udah masuk waktu subuh, sebelum salat wajibnya, ya. Salat sunnah fajar itu adalah salat sunnah sebelum subuh, tapi sudah masuk waktu subuh, ya. Jangan belum masuk waktu subuh, ya, nanti salat lain namanya, ya, seperti itu. Jadi salat tatawwu' yang ditekankan oleh Rasulullah ada 12. Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, dan setelah isya 2 rakaat, sebelum salat subuh 2 rakaat, ya. Wa ghairu muakkad, adapun yang tidak ditekankan oleh Rasulullah, ya, tidak ditekankan ini, raka'ata qabla salatil asri wal maghrib wal isya, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Jadi dia, ya, tadi kan nggak disebut itu, ya. Asar tidak disebut, ya. Asar tidak disebut oleh Rasulullah, oleh Aisyah tadi. Jadi sholat sunnah sebelum sholat asar, ya. Sholat sunnah sebelum asar, sholat sunnah sebelum maghrib, sholat sunnah sebelum isya, itu adalah sunnah ghairu muakkad, ya, tidak ditekankan. Boleh nggak lakukan? Boleh. Hadisnya ada dari Abdullah bin Mughaffal bahwasanya Nabi SAW kana kullu adzaini salatun, setiap selesai azan itu ada sholat sunnah, ya. Setiap selesai azan ada sholat sunnah. Baina kulli adzaini salatun. Ini Nabi kita mengucapkan lagi, di antara 2 azan dama azan iqamat itu ada salat. Tsumma qala fi tsalits liman syaa. Yang ketiga kali beliau ucapkan, tekaskan lagi, bagi yang mau saja, ya, bagi yang mau saja.
Jadi sholat sebelum maghrib, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu adalah boleh-boleh saja kata Rasulullah. Tidak ditekankan. Tapi kalau yang 12 itu usahakan kerjakan 4 ya. Sebelum asar. 4 sebelum asar, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, ya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ya. Jadi kalau itu rutin kita kerjakan, insyaallah. Kalau 4 sebelum luhur tadi, 2 apa langsung boleh, 4 rakaat juga boleh. Ya, silahkan. Ya. Karena itu sering saya ditanya ya, boleh silahkan. Karena itu juga sudah dibahas oleh para ulama. Ya, kita ada MUI juga sudah menjelaskan, Muhammadiyah juga menjelaskan, fatwa Al-Irsyad juga menjelaskan, itu boleh saja dikerjakan 4 rakaat. Ya, intinya kita tidak menyalahkan orang lain, ya, karena itu tidak disebutkan oleh Rasulullah dan Aisyah itu 2 apa tidak, tapi para ulama mengambil istinbat darinya boleh 2 dan ditarik hadis yang sholat tahajud itu adalah 2 rakaat. Ya, apakah ini berlaku untuk sholat tatawwu'? Ada yang mengatakan tidak, ya, karena yang 2 itu khusus untuk di sholat lail. Gitu. Ya. Itu ada sholat tatawwu' yang muqayyad, yang terikat. Terikat maksudnya itu dengan adanya sholat fardu dia ada, gitu ya. Jadi dia terikat di situ. Kalau nggak ada sholat fardu dia nggak ada. Itu ya, namanya muqayyad itu adalah yang terikat. Ya. Wa tushabul muhafadzah ala arba'i qabla al-'asri, dan dianjurkan juga untuk menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ya, menjaga 4 rakaat sebelum asar. Baru dengar ini misalkan ya, pernah mengerjakan. An Ali qala kana Rasulullah SAW yusalli qabla al-'asri 4 rakaat. Nabi, ya, kata Ali radhiyallahu anhu, Nabi salat sebelum asar itu 4 rakaat. Yafsilu bainahunna bitaslim 'alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Nah, ini kalau ini jelas ya. Beliau mengatakan Ali radhiyallahu, beliau memisahkannya bainahunna, di antara yang 4 itu bitaslim dengan salam, berarti 2. Ya, sebelum asar itu beliau salat 2 rakaat. Itu ya. Ini hadisnya adalah hasan. Ya, hasan li ghairihi. Itu. Bahkan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Al-Khattab, berkata juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri 4. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dia itu salat 4 rakaat sebelum asar. Ya gitu ya. Jadi salat tatawwu' ini ada yang muqayyad ditekankan dan tidak ditekankan. Ada juga yang dianjurkan untuk menjaganya adalah 4 rakaat sebelum asar. Baik, itu sedikit. Semoga ini bisa diingat-ingat ya jumlahnya ya, 12 rakaat ya. Sebelum ya, nasihat saya agar dikerjakan ya, dimanapun jenengan mau mau sepedaan, mau kemana ya, kalau udah sholat usahakan sholat sunnah dulu ya. Sebelum adzan zuhur atau setelah masuk? Harus masuk karena dia setelah adzan zuhur. Karena bahasa adalah muqayyad. Muqayyad itu terikat. Nggak ada waktu zuhur, dia nggak ada. Kalau waktunya nggak cukup, biasanya kan itu kita ambil tahiyatul masjid dulu. Kalau waktunya kan biasanya kan nggak cukup. Kalau buat tahiyatul masjid 4 sebelum zuhur itu kan biasanya lihat menitnya. Itulah ada di hadis di Riyadhus Shalihin. Hadis Riyadhus Shalihin juga diriwayatkan bahwasanya
Kalau ini antisipasi ya, antisipasi ketika kondisinya seperti itu. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya sebelum zuhur itu 2 rakaat. Ya, sebelum zuhur itu 2 rakaat, jadi cuma 10 sholat tatawuhnya. Ya, sholat rawatibnya cuma 10 dan 12. Gitu. Jadi sholat sebelum zuhur itu 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Ya, jadi di sini hadisnya yang dipilih mana? Silakan, dua-duanya kuat. Dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, misalkan jenengan posisinya udah nggak tidak ini dengan waktu qomat, kerjakan 2 rakaat sama digabung niatnya sama sholat tahiyatul masjid. Gitu, ya, namanya jam'un niyah. Boleh menjamak niat atau menggabungkan niat dengan sunnah. Ya, jadi sepakat para ulama bahwasanya sunnah tidak boleh digabungkan dengan wajib. Ya, seperti itu. Jadi jangan digabung sholat sunnah dengan sholat wajib, salah, batal sholatnya. Ya, sama puasa juga, puasa qadha sama puasa Syawal nggak boleh digabung. Ya, puasa qadha Ramadan tidak boleh digabung dengan puasa sunnah. Ya, harus salah satunya ngalah. Ya, Syawal dulu apa qadha dulu, monggo jenengan. Itu pengajian juga. Mungkin ada yang lain? Sudah ada, kita lanjutkan.